serta ibu-ibu yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami limpah rahmat, hidayah dan kesehatannya, sehingga kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadikan kita sebagai umat yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, di sini saya ingin berbagi pengalaman selama saya menjadi guru gerak. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang penyebaran pemahaman dan keterangan pengalaman budaya positif. Tapi sebelumnya kita harus bikin dulu ya biar nggak ngantuk. Nah, di sini nanti ibu-ibu mengikuti saya ya. Kalau saya bilang gajah, nah ibu-ibu bilang besar tapi tangannya bentuk lingkaran kecil. Berkata besar tapi tangannya kecil. Kalau saya bilang semut, bilang kecil tapi besar. Ya, bisa dimulai ya. Gajah, binatang besar. Tangannya kecil gini, kalau semut, kamu mulutnya bilang besar tapi gerakannya besar. Ini berarti sang mulutnya Berbeda. mulut dan tangan berbeda. Berbeda. Ya. Gak bisa ya. Nah, ya. Gajah, binatang Besar. ya, pinter. Semut, binatang Kecil. ya, ulangi sekali lagi. Gajah, binatang Besar. semut, binatang Kecil. tepuk tangan. Sungguh ya, penerapan pengalaman budaya positif. Kalau kita mendengar budaya positif, apa yang terbersit di pikiran kita? Apa itu budaya positif itu? Barangkali ibu ada yang bisa menjawab, monggo. Budaya positif adalah Budaya yang baik. ya, masuk. Nah, apalagi barangkali ada jawaban. Terima kasih Bapak. Barangkali ada jawaban yang lain mengenai budaya positif. Ya. Di sini sebelum saya menjelaskan, ini adalah identitas diri saya ya. Pak Hendri sebagai fasilitator, saya sebagai CDP-nya dan Bu Amalia sebagai pengajar praktek. Nah, budaya belajar saling bekerja sama sehingga tercipta budaya positif. Ya, apakah budaya positif ini cukup sampai di sini, Ibu? Di sini perlu pengembangan tindak-lanjutnya. Ya, apabila ada dikembangkan, apabila ingin dikembangkan maksudnya boleh menambah lagi apa kegiatan-kegiatan apa lagi yang lebih bermanfaat kita masukkan di sekolah ini. Selanjutnya, topik dalam budaya positif ini ada 8, nanti akan dijabarkan masing-masing ya. Yaitu 1, tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pelajaran paradigma baru itu apa? Pembaruan, ya, pemikiran pembaruan. Seperti dulu itu pembelajaran itu berpusat pada guru, tapi sekarang pembelajaran itu berpusat pada murid. Dulu sumber belajar itu hanya dari guru, tapi sekarang sumber belajar itu bisa dari murid, ya. Dengan apa? Nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang kemarin ya, karena akhlak mulia, ya, mandiri, kritis, benar kritis, dan 6 itu ya, termasuk. Jadi kita akan yang kedua tadi ya, teori tentang
miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini seorang pendidik itu punya teori kontrol, tapi teori kontrol ini kita tidak bisa ya, diri kita ini tidak bisa dikontrol oleh orang lain, melainkan hanya diri kita sendiri yang kontrol. Bukan teman kita yang bisa mengontrol kita, atau ibu kita, bapak kita, itu tidak bisa mengontrol kita, melainkan diri kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri. Ini hanya ilusi, hanya khayalan ya Bu ya. Kadang anak itu karena kebetulan ya guru memberi perintah, tapi kalau anak tidak mengontrol, maksudnya tidak punya kesadaran diri untuk mengubah, itu sia-sia ya. Jadi yang memegang kontrol itu masing-masing pribadi sendiri. Kalaupun anak itu nurut, itu hanya kebetulan, mungkin merasa takut dengan gurunya sehingga dia nurut, padahal yang memegang kontrol dari kontrol dirinya itu adalah dirinya sendiri. Ini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol teori pilihan. Tadi sudah kita itu ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita bisa mengubah semua perilaku memiliki tujuan. Teori kontrolnya ya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda, hanya kita sendiri yang mengontrol diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu teori kontrolnya ya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Di sini teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang, yaitu ini adalah respon. Nah, selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini, disiplin berasal dari kata yaitu bahasa Latin yaitu disiplin ya. Memiliki arti latihan atau pendidikan kesopanan serta kerohanian yang bertujuan untuk mengembangkan tabiat disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta diri tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi tadi yang mengontrol kita itu adalah diri sendiri, terus kita itu punya kesadaran diri ya Bu ya. Yang selanjutnya yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku arah yang baik. Dengan nilai-nilai itu kita bisa mengacu ya, kita bisa menciptakan peserta didik yang disiplin, menerapkan tadi profil belajar Pancasila. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakang yang lainnya, yaitu tadi sudah di nilai-nilai kebajikan ini ada di profil pelajar Pancasila, yaitu yang ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, nalar kritis. Beriman dan bertakwa ini seperti pembiasaan tadi ya. Terus mandiri itu tidak bergantung, gotong royong itu berkolaborasi ya. Nalar kritis, kreatif itu seperti kita di topik itu ya. Kebaikan universal yaitu keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan. Ini termasuk kebaikan universal. Kalau keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik untuk diri. Nah, di sini kita sebagai manusia
yang kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar di sini ini ada 5 ya, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup seperti makanan, minuman, sandar, pangan, itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Cinta kasih sayang, jadi cinta semuanya kita sayang sama murid kita, anak kita. Kebebasan ya, kita tidak menekan, kita kita memberikan kebebasan kepada murid kita ya, agar bisa memilih kegiatan yang kita sukai sesuai dengan minat dan kebahagiaan anak itu tersendiri. Kesenangan ya, kita membuat anak itu senang, nyaman ya. Kita belajar di sekolah itu sebagai pendidik kita harus membuat murid kita itu menjadi senang, nyaman, tenang belajarnya ya. Kekuasaan, nah ini saya ya. Ya, dari 5 kebutuhan dasar ini adalah yang yang kita inginkan, yaitu kebutuhan dasar yang dapat dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu ada motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi ini ada 3, yaitu motivasi eksternal, yaitu motivasi atau dorongan dari luar, yaitu itu berupa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Terus ada motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ada motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri atau tujuan positif. Di sini untuk menghindari kenyamanan atau hukuman ya. Kalau kita sebagai pendidik, kita jangan sekali-kali kita mengadakan hukuman ya. Kita harus konsekuensi, kita harus tanya dulu jika ada murid kita yang bersalah, kita harus minta penjelasannya. Motivasi internal ya, ini untuk mendapatkan imbalan. Setiap anak itu boleh dibuat ya, tapi itu tidak menjadikan anak itu semakin manja apabila tidak ditiadakan rewardnya, itu anak itu akan ada kemanjaan atau kemalasan, ada rewardnya, ada hadiahnya. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, ini adalah merupakan tujuan disiplin positif tadi yang dengan kebutuhan tadi. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, tiba-tiba murid kita ada yang salah, nah itu kan tidak tahu, itu kan secara tiba-tiba. Konsekuensi terencana atau disepakati suatu peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nanti ini ada contoh-contohnya ya. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Restitusi itu menuju ke perbaikan. Ya, apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini perbaikan ya, awalnya anak itu bersalah, nah guru yang mengarahkan
untuk menjadi anak itu lebih baik, lebih sukses lagi. Seperti di sini ya, di sini ada tindakan guru. Ini nanti termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba saya bacakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini termasuk apa itu, Bu? Mencatat 100 kali hukuman atau konsekuensi. Iya, ini termasuk hukuman. Mengajak siswa yang sering datang terlambat berdiskusi mencari solusi. Termasuk konsekuensi. Ya, ini harus diikut. Ya, ditanya dulu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi berarti termasuk hukuman. Nah, ini tadi ya. Nah, ini tadi ada yang masuk restitusi, bisa mengajak siswa yang tidak terlambat restitusi. Nah, ini tadi kan tidak ada restitusinya, hukuman atau konsekuensi. Nah, ini pertanyaan ada restitusinya, jadi yang nomor 2 ini termasuk restitusi juga masuk, ya sama tadi. Nah, ini adalah tadi ya, identitas mengenai hukuman, konsekuensi. Tadi identitas gagal, ada identitas sukses. Identitas gagal itu seperti hukuman ya, tidak akan apa itu selesai ya kalau kita tidak memberi itu tadi perhatian sama murid. Nah, kalau kita selalu mengkritik itu akan menjadikan identitas gagal. Anak itu akan identitas gagal, yaitu merupakan disiplin tadi, yaitu ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Ini karena identitas gagal itu guru itu selalu mengkritik terus, ya. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi seeleh wae hukum gurune, seeleh wae korban mendapatkan keadilan, ya. Murid atau anak akan tersakiti, merasa dengan murid-muridnya itu murid anak akan tersakiti, minder. Perilaku pasif agresif meningkat, ya, perasaan anak itu tidak mau berteman, sungkan, ya, karena itu tadi mungkin temannya ada dihukum guru. Nah, anak itu menjadikan anak itu tersakiti. Yang disiplin konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan untuk menuju perbaikan, memperbaiki. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, ya. Tidak lama waktunya. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, diperbaikan yang menjadikan anak itu lebih baik lagi. Korban bisa diabaikan, korban mendapat ganti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan, dibuatkan, ya. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu, sedangkan masalah terpecahkan, yaitu untuk menuju perbaikan. Nah, di sini kita bermain, ya. Nanti kita bisa dengan cobalah buka. Nah, di sini ada permainan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka ke kepala tangan. Nanti apa perlu contoh nih, Bu? Barangkali 2 orang maju monggo. Ayo monggo ke depan. Nanti kita sama-sama
menggali ini permainan ini. Ayo, monggo Bu M sama Bu Is atau Ufa sama Bu Elis, monggo. Ayo Bu, kita belajar sama-sama. Mengepalkan tangan, mengepalkan tangan. Nah, ya. Apa ini ku, terus gak iso ngene ku asam urat. Biasa foto ngene. Iya, ini. Gak iso. Aku gak iso. Nek ngene, kudu juga. Cek aja. Di sini Bu N, ya. Saya cuma menuliskan sesuatu. Bu N atau Bu Elis yang menjadi A. Menjadi ada seorang A dan B. Iya. Menuliskan sesuatu yang sangat berharga yang penting bagi sampean. Apa sesuatu yang berharga? Berharga utang uang. Tak cinta. Menurut jangan tahu Bu Is, nggak boleh tahu rahasia Bu N. Ya, iya. Setelah menulis nanti digenggam yang erat. Kasih ya, sangat pegang erat. Nah, ini Bu Is ini ingin tahu, isinya kok penasaran. Nah, Bu Is ini merayu, boleh mengancam atau berkata apa menghadir atau demi untuk melihat ini. Tapi Bu N-nya tetap merahasiakan. Ayo Bu Is, gimana cara merayunya agar kepala itu terbuka? Kayak nenek. Oh no. Ayo, dirayu nih, Bu N dirayu please. Bawa apa kan cetan. Ya, Bawa apa ini? Boleh antar. Benar saja. ya. Benar saja. Iya. Pengen tahu saja. Kata teman lo ya. Boleh kasih pinjam. Benar saja. Tak kasih jajan. Mau apa? Boleh nggak? Benar saja. Boleh diutang. Iya, boleh. Dirayu apapun boleh. Boleh ya, jajan. Mau minta apa tak kasih. Semau tak kasih. Semau enak boleh lihat itu. Boleh. Mau minta berapa? Nanti aku boleh tahu itu ya. Boleh tahu itu ya. Tak kasih permen. Kamu minta berapa? Banyak ya. Boleh. Boleh aku minta ini, kasih tahu sebentar saja. Iya boleh, boleh ya. Apa ini isinya? Boleh. Dan permen. Tak dikasih permen. Isinya apa itu dalamnya? Aku dapat permen. Boleh aku pinjam? Tapi kan saya melihat sekarang aku pinjam, boleh kan aku pinjam? Pinjam saja. Dibuka. Iya, terima kasih ya, Putri sama Bu N, terima kasih sudah melakukan permainan. Nah, di sini saya mau bertanya. Tadi Bu N memegang erat. Nah, kenapa Bu N kok dipegang erat kepala tadi? Tadi kenapa kok dipegang erat sekali? Ya ini sampai merayu sampai itu. Kenapa? Iya, karena apa? Karena itu apa yang dianggap penting ya. Bisa juga itu karena melindungi ya, melindungi apa itu harkat sampean ya. Terus siapakah Bunda N? Apakah tadi dibuka? Apakah tadi genggamannya dibuka? Iya, sedikit. Genggamannya terbuka atau tidak terbuka itu tergantung Bunda N, karena Bunda N tadi yang punya kontrol. Nah, di sini yang punya kontrol itu Bu N, ya.
meskipun dirayu, diapa ya, kalau Bunda N-nya tadi tidak memberikan, ya nggak jadi itu, nggak jadi terbuka. Oleh kepengen permen buku ya Buku dibuka. Bu N mau buka berarti Bu N apa itu? Iya, itu tadi permainan dengan kepala. Nih, tadi ya posisi kontrol guru tadi, yaitu ada 5 ya, sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai teman, sebagai pemantau dan membuat merasa bersalah. Ya, kita sebagai guru, ya penghukum ini jika ada muridnya kalau bersalah itu jangan sekali-kali langsung dihukum ya. Kita harus menggali kenapa tidak langsung itu ya. Ini nanti ada contoh-contoh ya. Teman biasanya penghukum itu dengan suaranya itu keras, matanya melotot, suaranya itu dulu sebagai penghukum itu dengan nada tinggi ngomongnya ya. Kalau teman itu tidak tinggi tapi dia itu merangkul. Manajer ini posisinya ada 2, yaitu sebagai teman dan sebagai pemantau. Sebagai pemantau memantau anak ya, juga sebagai teman tadi itu posisinya manajer ada 2. Terus membuat merasa bersalah. Ini anak itu bersalah atau tidak bersalah itu punya tujuan tertentu ya. Ya seumpamanya anak itu bersalah itu seumpamanya datang terlambat, mungkin kita tidak tahu alasannya. Kita dengan bertanya kenapa kok terlambat, nanti anak kan bisa menceritakan. Nah, kalau kita tidak bertanya, kita langsung menghukum saja, itu kan posisi gurunya itu sebagai penghukum. Kalau membuat merasa bersalah itu kita itu harus menanyakan anak itu kenapa kok terlambat, kenapa kok tidak memakai itu. Sudah. Nanti ada kata-kata ada contoh-contohnya ya. Seperti ini ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau menghukum yaitu dihukum dengan hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau menghukum, membuat rasa bersalah beberapa kali harus memberitahu kamu sudah selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi anak ini membuat rasa bersalah karena sudah mengecewakan gurunya dengan lambat. Terus teman, yaitu dengan contoh kata-kata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini. Itu dengan tenaga yang lembut. Kalau ini pemantau, guru sebagai pemantau itu dengan contoh, yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Kalau manajer itu sebagai pemantau dan sebagai teman, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Jadi yaitu manajer. Kalau posisi guru sebagai manajer itu sebagai teman dan sebagai pemantau. Biasanya itu memberi pertanyaan-pertanyaan. Manajer. Nah di sini contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol apa Bu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Bukan diriku. Kenapa belum dengar? Saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa kecewa. Kalau ini kamu tidak benar melakukannya. Apa sebagai posisi kontrol apakah aku? Nah, sebagai penghukum. Setelah itu ayo lakukan demi ibu, anak-anak.
bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, oke, kamu selalu saja paling akhir. Merasa bersalah, Oh, mantau, kamu selalu yang paling akhir. Oh, mantau. Nah, di sini ada cuplikan video. Mbak di samping. Jepang, bahasa Inggrisnya itu berikutnya yaitu gambaran ya sebagai guru pembuku. Sebenarnya kita itu harus menanyakan terlebih dulu. Nah, sekarang kita membahas tentang keyakinan kelas ya. Nah, untuk keyakinan kelas ini yaitu motivasi yang mendukung ya setelah tadi ya dengan nilai-nilai kebajikan ini akan bermotivasi dengan
keyakinan kelas. Kita harus meyakini dan mengembalikan ke anak jika ada anak itu yang kita sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Kalau anak itu melanggar, kita bisa menanya ulang gimana dengan keyakinan kelas yang kita sepakati tadi. Nanti anak akan kembali mengingatnya dan memperbaiki tadi apa yang dilakukan. Nah, keyakinan kelas itu akan memotivasi diri kita ya untuk menjadi lebih baik lagi dengan mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dibuat bersama-sama tadi. Pembuatan keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif seperti dilarang membuang sampah. Nah, sekarang isi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas bersama-sama, yaitu murid, terus guru, kepala sekolah juga dilibatkan. Nah, di sini saya membuat keyakinan kelas saat pembelajaran. Kita kemarin sudah ya. Kemarin sudah di itu cuma videonya itu kurang panjang, hanya singkat. Tapi tidak memenuhi tidak memenuhi saya itu kemarin singkat, nggak ada pembukaan yang disiapkan kemarin. Nah, ini tadi yang baru. Kegiatan sekolah buat bangunan balok, terus menggambar, namanya kegiatannya itu ya. Terus kita membuat kesepakatan nanti apa saja ya, nanti kegiatan berjalan dengan lancar itu kesepakatan yang dibuat ya. Tadi anak-anak ada yang berbagi membuat kesepakatan. Nanti kalau temannya mainannya sudah dipegang temannya, tidak boleh diambil. Tidak boleh diambilkan kalimat negatif, jadi kita saling berbagi. Terus ada lagi tadi nggak boleh saling memukul, nah, kita saling menghargai seperti itu. Nah, di sini selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, merupakan motivasi intrinsik. Di sini segitiga restitusi ini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Di sini nanti ada cara ya, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ini contoh kalimat pernyataannya, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Berarti ini identitas ini membuat anak itu setelah bersalah itu kita luruskan, kita benarkan, kita ajak untuk berubah. Nah, ini validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi
memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Yaitu seperti contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi yang harus menambahkan sikap yang baru. Ini tindakan yang salah ini kita sebagai guru itu harus menanyai ya, tapi tidak boleh langsung karena tadi sudah saya anak nanti akan minta maaf, tidak diulang-ulang, ada kesalahan, mohon maaf sebenarnya. Di sini ada refleksi kegiatan hari ini dan untuk ibu-ibu nanti dijawab ya. Apa yang didapat di kegiatan ini? Monggo. Ilmu. Jadi, ini sama mana? Refleksi sampai setelah saya jelaskan Bu Amna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapat dari hari ini adalah ilmu dan pemahaman. Saya jadi lebih mengerti bagaimana cara menghadapi anak-anak, dan juga tadi ada bahasa-bahasa yang mungkin sebelumnya saya kurang tahu, seperti tadi apa itu restitusi atau maaf kebalik. Saya jadi paham terus bahasa-bahasa yang lain, terus saya juga jadi lebih mengerti bagaimana nanti kalau kita mendapatkan masalah atau apapun tentang anak-anak atau masalah tentang anak didik atau apapun, kita bisa menyikapinya jadi lebih baik lagi. Semoga bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Itu harapan saya dari kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya Bu Upa. Barangkali ada yang lain, monggo. Kalau tidak, kita lanjut yang kedua. Perasaan apa saat mengikuti kegiatan di sesi ini? Perasaannya bagaimana? Setelah mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan yang saya dapat dalam mengikuti kegiatan ini, merasa senang dan merasa juga mendapatkan ilmu. Terima kasih untuk Bu Tia atas ilmu yang diberikan sehingga kami bisa memahami apa yang tadi disampaikan. Itu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa selama mengikuti kegiatan ini ya, pantau guru-guru. Apa langkah selanjutnya itu apa selama mengikuti kegiatan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendapat pribadi nih, entah yang lain. Kalau menurut saya setelah mengikuti kegiatan ini, peran Among adalah untuk menjaga atau mengayomi dan menjadikan anak itu merasa aman, nyaman di dalam pembelajaran itu. Terus ada rasa senang, karena kalau kita tidak membuat anak merasa aman atau nyaman, itu rasanya kurang baik kalau menurut saya setelah mengikuti kegiatan ini. Jadi itu yang saya rasakan.
menerapkan budaya-budaya positif dan juga apa itu tadi 5 kontrol ini yang kita sebagai guru kita semoga bisa menerapkan itu gimana tentang cuma kita sama-sama belajar ya Bu ya, kita saling mengingatkan ya. Terima kasih banyak dari saya, mohon maaf banyak-banyaknya jika tadi dalam pemaparan ada yang salah kata. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.